Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan bab kafaratil qatl. Bab kafarah pembunuhan. Kata beliau rahimahullah, di dalam bab ini ada 8 pembahasan yang kita akan kaji. Yang pertama, ketentuan seputar golongan yang wajib membayarnya. Namanya kafarah, ya wajib dia bayar ya. Siapa yang wajib membayarnya ini? Kata beliau, wa man qatala mu'minan aw dhimmiyan bighairi haqqin aw syaraka fihi, ya, aw fi isqati janinin fa alayhi kafarah. Kata Ibnu Qudamah, siapa yang membunuh seorang mukmin, ya sudah berlalu ya, pembunuhan tanpa hak. Au dhimmiyan, kata dia bunuh kafir dhimmi tanpa hak. Au syaraka fihi, dia membunuh atau bersyirikat di dalamnya. Ya. Atau bersyirikat di dalamnya. Di sini zahirnya Ibnu Qudamah tidak membedakan kafarah dalam pembunuhan sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Nah ini ada silang pendapat memang di kalangan ulama. Tapi yang benarnya bahwa yang membayar kafarah itu hanya membunuh di dalam pembunuhan tidak sengaja saja atau mirip dengan sengaja. Adapun di dalam pembunuhan sengaja tidak ada kafarah padanya, karena di dalam Al-Quran tidak disebut. Allah menyebut kafarah di pembunuhan apa? Tidak sengaja. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Iya. Kemudian disebutkan kafarahnya. Sebutkan kafarahnya. Jelas ya? Di pembunuhan tidak sengaja saja. Adapun pembunuhan yang mirip sengaja dikiaskan sama dengannya. Masuk. Karena ini mirip tidak sengaja. Baik. Karena itu yang benarnya bahwa pembunuhan sengaja tidak ada kafarah. Kenapa tidak ada kafarah? Ya, hikmahnya seperti yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dan selainnya, bahwa ini untuk menunjukkan besarnya dosa membunuh. Ya, karena itu dia tidak boleh dibayar kafarah padanya. Dia diterima pembayaran kafarah padanya. Jelas ya? Nah, ini harus diketahui setelah kita bahas ini. Harus dibedakan ya antara di pembunuhan khususnya ada qisas, ada diyah, ada pemaafan. Kafarah itu lain lagi. Jelas ya? Apa yang sudah kita bahas sebelumnya, ini belum masuk kita bahas kafarah. Ini baru pembahasan apa sekarang? Pembahasan kafarahnya. Demikian pula wa fi isqati janin, dalam menggugurkan janin. Alaihi kafarah, maka wajib membayar kafarah. Jadi ini golongan yang wajib bayar kafarah. Kalau dia membunuh tanpa hak atau dia menjatuhkan janin, menggugurkan janin. Ya, akan diterangkan masing-masing kafarahnya berapa. Bagaimana kafarah dari setiap keduanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, sebelum saya lanjutkan khusus berkaitan dengan janin, kafarah di dalam janin itu apabila janinnya sudah ditiupkan padanya ruh. Karena memang kafarah ada karena hak janin ini yang sudah ditiupkan padanya ruh. Adapun kalau janinnya usianya masih 2 bulan, 3 bulan, belum ditiupkan padanya ruh, maka ini tidak ada kafarah padanya. Kemudian kata Ibnu Qudamah setelah beliau jelaskan golongan yang wajib membayar kafarah, beliau berpindah menjelaskan bentuk kafarah itu bagaimana. Kata beliau, wahiyah, kafarahnya adalah tahriru raqabatin, membebaskan seorang budak. Jadi ini kafarah. Siapa yang membunuh tidak sengaja, mirip sengaja, maka dia wajib untuk apa? Membebaskan seorang budak. Iya. Tahriru raqabatin, membebaskan seorang budak. Dan budak yang dimaksud adalah budak apa? Budak mukminah. Jadi sebagian cetakan ada tambahnya ya, raqabatin mukminah. Ya, budak yang beriman. Nah, karena memang di dalam Al-Quran disebutkan
raqabatin mu'minah. Kemudian kata beliau, faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'aini taubatan minallah. Siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Permohonan taubat kepada Allah. Nah, ini semuanya ada di ayat di surah Nisa yang menjelaskan tentang kafarah ini. Baik. Ini kewajiban kafarah. Dan cakupan kafarah ini umum sifatnya. Sifatnya umum. Karena itu pembahasan berikutnya Ibnu Qudamah terangkan keumumannya. Kata beliau, sawa'un kana mukallafan aw ghairu mukallaf. Hurran kana aw abdan. Iya. Kata Ibnu Qudamah sama saja, dia mukallaf atau tidak mukallaf. Yang membunuhnya, dia mukallaf atau tidak mukallaf. Andai kata anak kecil misalnya membunuh, tidak sengaja, maka dia bayar kafarah nanti. Iya. Membebaskan budak atau berpuasa. Dia tidak mampu membebaskan budak dan sekarang tidak ada budak. Dia berpuasa, anak kecil belum mampu berpuasa, tunggu ketika dia balik. Kemudian dia apa? Dia berpuasa. Ya tidak ada bedanya, mukallaf dan selain mukallaf. Orang gila juga ketika dia membunuh. Iya. Begitu dia sadar, maka dia wajib untuk membayar kafarah tersebut. Iya. Ini dipetik oleh Ibnu Qudamah dari keumuman ayat. Dan ini salah satu pendapat di kalangan ulama bahwa membayar kafarah tanpa dibedakan. Iya, mukallaf maupun selain mukallaf. Hanya saja sebagian ulama mereka berpendapat lain, berbeda dengan Ibnu Qudamah di sini. Mereka katakan bahwa dibedakan antara orang yang hilang akalnya dengan orang yang ada akalnya. Iya. Berkaitan dengan masalah mukallaf atau selain mukallafnya. Kalau dia tidak mukallaf, maka tidak ada kewajiban kafarah terhadapnya. Tidak ada kewajiban kafarah terhadapnya. Sebab mukallaf belum terbebani. Ya, dengan beban-beban syariat. Baik. Hanya saja para ulama seperti Ibnu Qudamah yang tetap mewajibkan, mereka mengambil keumuman ayat dan melihat bahwa ini dalam pembunuhan adalah suatu dosa yang memang dia tetapkan padanya kafarah. Tidak boleh bergampangan dengannya. Jelas dua pendapat ini punya sisi kekuatannya, dua-duanya punya sisi kekuatan. Baik. Setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan bila dua orang bertabrakan lalu keduanya meninggal. Kata beliau, "Falau tafadama naqsani famata fa ala kulli wahidin minhuma kafarah." Ya, ini kata dua orang tabrakan, tidak sengaja ya tabrakannya. Dan kalau tabrakan sengaja lain lagi masalahnya. Ya, dua orang tabrakan, tidak sengaja. Kemudian keduanya mati. Maka terhadap setiap dari keduanya kafarah. Setiap dari keduanya kafarah. Karena setiap dari mereka menjadi sebab yang lainnya meninggal. Ya. Baik. Jadi kalau disebutkan kafarah padahal dia sudah meninggal, ini kaitannya dengan siapa? Ahli warisnya nanti. Yang membayarkan, membebaskan seorang budak kalau tidak mempuasakan untuknya. Nah. Kemudian kata beliau, wadiyatu sahibihi ala akilatihi. Dan diahnya itu nanti ditanggung oleh akilahnya. Sebab ini, ya pembunuhan tidak apa? Tidak sengaja. Wa in kana farisaini, kalau keduanya sedang berkendaraan menunggangi kuda, famata farasahuma, lalu kedua kudanya mati, fa ala kulli wahidin minhuma domanu farasil akhar. Maka setiap dari keduanya menanggung kuda yang lainnya. Ya, jadi si A membayar kudanya si B membayar kudanya apa? Si A. Harus dibayar. Karena di sini ya terjadi itlaf dari perbuatan mereka sendiri. Ya, maka tetap dibayar di dalam hal ini. Kemudian kata beliau, wa in kana ahaduhuma waqifan wal akhar sa'iran, fa 'ala as-sa'ir dhamanu dabbatil waqif. Kalau misalnya tabrakan, ya, dua ekor kuda ini tabrakan. Satunya berjalan dan satunya sedang diam. Maka yang berjalan ini yang membayar. Dia membayar. Ya, sebab yang salah yang mana?
Yang diam atau yang berjalan? Hah? Yang berjalan. Sebab orang diam tidak berbuat apa-apa. Nah. Kemudian kita beli wala akilatihi diyatuhu. Dan terhadap akilahnya, dia membayar diahnya. Jadi kalau ternyata dia mati yang ditabrak diam ini, maka diahnya ditanggung oleh siapa? Oleh akilahnya. Ya, dan ini sama ya dengan sekarang ini. Misalnya dia bawa mobil, dia tabrak orang. Ya. Dilihat jenis tabrakannya. Kalau dia tidak sengaja, maka diahnya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh akilahnya. Dan dia sendiri membayar kafarah. Baik. Illa yakuna al-waqif muta'addiyan biwuqufihi. Kecuali kalau orang yang diam ini dia melampaui batas diamnya. Kal-qaidi. Iya. Kal-qaidi fi tariqin dayiq. Seperti orang yang duduk di jalan yang sempit. Ya, sudah tahu jalannya sempit. Semua orang hanya lewat di situ. Dia duduk di tengah jalan. Iya. Jelas ya? Maka kalau terjadi penabrakan tidak sengaja di sini, maka apa? Diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Sebentar, pada jalan yang sempit. Au fimul kisair. Ya, atau wakif ini dia berada di kepemilikan orang yang berjalan. Ya, jalannya orang, misalnya di rumahnya, dia tahan di situ. Maka fa'alihil kafarah, dia wajib membayar kafarah. Wa dhaman as-sa'ir. Ya, wa dabbatihi. Dan dia juga membaman as-sa'ir. Kalau misalnya orang yang berjalan dari yang menabrak ini dia meninggal, maka wajib dibayar diahnya. Ya, dan juga kendaraannya dibayar. Wa dabbatihi, dan kendaraannya dibayar. Sebab yang menjadi sebab karena yang menjadi sebab terjadinya hal tersebut adalah orang yang diam ini, dia menjadi sebab. Dia melampaui batas. Wala syai'a ala sa'ir wala akilatihi. Adapun yang berjalan tidak ada kewajiban apapun terhadapnya dan juga tidak ada kewajiban apapun terhadap akilahnya. Nah, ini banyak cabangnya ya permasalahan ini kalau kita lihat di kejadian-kejadian masa kini. Ya, hanya saja ukurannya seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ini pembahasan ketujuh. Kalau 3 orang melempar manjanik mengakibatkan kematian. Kata beliau, wa idza rama salasatun bil manjanik. Apabila 3 orang melempar manjanik. Manjanik ini batu besar ya, alat lemparnya orang dahulu. Ya. Kalau ada benteng misalnya, nggak bisa ditembus, dilempar pakai manjanik, dilempar pakai batu besar. Nah, apabila 3 orang melempar manjanik, sebab manjanik ini memang nggak bisa dilemparkan oleh 1 orang. Dilemparkan oleh berapa? 3 orang. Iya, mungkin minimalnya 3 orang. Faqatala al-hajar ma'suman. Kemudian batu ini membunuh seorang yang maksum darahnya. Fa'ala kulli wahidin minhum kaffarah. Maka setiap dari mereka bertiga ini wajib membayar kafar. Iya. Jelas ya? Baik. Ya, kalau dia lempar manjanik ke benteng musuh, ternyata ada muslim di situ kena, maka 3-nya wajib membayar kafar. Wa ala akilati kulli wahidin minhum thulutsud diyah. Dan terhadap akilah setiap dari ketiganya membayar 1/3 dia. Jadi karena mereka 3 orang, diahnya dibagi berapa? Dibagi 3. Wa in qutila ahaduhum fakadzalik. Ya. Kalau salah seorang dari mereka mati, demikian pula. Ya, kalau misalnya 3-nya melempar, ternyata terjadi kesalahan. Ya, satunya terikut di manjanik. Misalnya. Akhirnya mati juga. Maka demikian pula hukumnya. Semuanya ada kafarah. Wajib kafarah. Illa annahu yasqutu thulutsu diyatihi fi muqabalati fi'lihi. Tapi 1/3 dianya gugur. Jadi dia tetap dibagi 3, cuman 1/3 dia gugur. Ya. Hanya 2 orang saja yang membayar 1/3 dia. Kemudian kata beliau, wa in kanu aktsar min salatah saqatat
hissatul qatil. Wa baqid dia fi amwalil baqin. Kalau mereka lebih 3, ya lebih 3 dihitung saja. Kalau mereka 4, berarti 1/4. Mereka 5, 1/5. Ya, bagian si yang terbunuh, si qatil yang terbunuh. Qatil di sini bermakna maktul ya. Bagian si terbunuh itu digugurkan. Wa baqid dia fi amwalil baqin. Dan selebih dari dia itu akan ditanggung di harta orang-orang yang tersisa. Baik. Selesai sudah tentang kafarah al-qatl. Ya, tampak di sini di pembahasan kafarah mudah saja kafarahnya. Jadi kalau dia di pembunuhan tanpa hak, kafarah hanya ditujukan kepada apa? Pembunuhan apa? Pembunuhan syibhul am, mirip sengaja, dan pembunuhan apa? Khata, tidak sengaja. Kafarahnya apa? Membebaskan seorang budak, atau kalau dia tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kafarahnya. Adapun kalau dia gugurkan janin, maka kafarahnya sudah berlalu ya, sudah disinggung sebelumnya, yaitu membebaskan apa? Seorang budak saja. Nah, karena Nabi menetapkan dibayar gurrah, budak laki-laki atau budak perempuan. Dia pilih. Nah, setelah itu Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang babul qasamah.